Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak yang kemudian mendesak bahwa Sylvester segera ditangkap, ya, segera dijemput paksa. Karena sudah divonis, sudah ingkrah begitu seharusnya, sudah ditahan. Sudah dari beberapa pernyataan dari penegak hukum begitu kan akan mengeksekusi sudah 4 hari ini Sylvester aman-aman aja. Siapa di balik ini semua? Ya. Apakah nanti masih lobby-lobby politik bahwa minta amnesti? Bisa saja begitu, ya bisa saja. Karena dengan adanya seperti ini begitu kan, ya Mahfud MD juga geram, ya. Kenapa? Karena seharusnya ini sudah seharusnya sudah dihukum, sudah masuk penjara. Karena ini sudah jelas-jelas di situ begitu kan, ya sudah divonis, sudah dilakukan vonis, tapi tiba-tiba aman-aman aja dan sebagainya. Ya ini mau bagaimana lagi begitu? Inilah negara kita begitu kan ya. Inilah negara kita, negara hukum kita. Semuanya tergantung presiden, ya. Kalau presidennya mau silakan, perintahkan. Siapa yang tidak nurut, pecah dong. Ya seharusnya kan gitu begitu. Kalau tegas, kalau tidak tegas ya, nggak tahu lagi begitu. Ini segera penjarakan ya. Sylvester tak pantas dikasih amnesti dan sebagainya. Masa iya? Ada orang yang belum dihukum, belum dipenjara, tiba-tiba minta amnesti. Ini kan lobby politik kan tingkat tinggi begitu kan ya, tidak bisa tersentuh oleh hukum begitu. Benar nggak begitu? Ya saya kira inilah persepsi sekarang publik yang muncul begitu. Kalau toh pada hakikatnya orang-orang seperti itu aman-aman aja, bagaimana dengan yang lain begitu kan ya. Jadi kalau aman-aman aja ya saya kira ini gimana begitu. Padahal ini sudah jelas begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK begitu kan ya, bahwa kabarnya sudah sejak lama divonis begitu, tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan. Apakah ini bagian dari hal yang kemudian memperkuat situasi karena geng-geng Solo misalnya, karena anak buah Pak Jokowi misalnya begitu sehingga kuat dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang harus kita amati begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini orang-orang bisa menilai ya penegakan hukum yang adil dan seadil-adilnya. Bahkan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Sylvester siap dipenjara ya gegara fitnah Pak JK begitu kan ya. Bahkan mantan Wakapolri Komjen Pol ya Ok Roseno begitu menyoroti soal polemik hukum Sylvester ini ya, yang disebut-sebut akan segera dieksekusi Kejaksaan Agung ya. Bahkan ya Ok Roseno ini menyentil para pendukung garis keras Jokowi agar tidak membela Sylvester. Kenapa ya? Satu sisi banyak yang sekarang para pendukung Jokowi membela Sylvester, ada yang kemudian narapidana dapat komisaris begitu. Ini apa-apaan negara kita begitu. Jadi hanya buang-buang waktu aja begitu. Jadi saya kira dengan adanya penegakan hukum masih saja di bawah begitu kan. Seperti itu begitu. Semuanya tergantung dari presidennya. Kalau presidennya kuat, maka semuanya bisa begitu kan. Ya coba bayangkan secara kalkulasi politik ini ya, secara kalkulasi politik. 6 tahun enggak ditahan ya, padahal sudah divonis. Sudah 4 hari belum ditahan, padahal Kejagung bilang akan ditahan. Sylvester bukan siapa-siapa, hanya relawan Jokowi. Artinya betul kata Jokowi, ada orang besar, tapi bukan di oposisi ya. Salahnya Jokowi berpikir orang lain seperti dia. Ini komentarnya begitu kan ya. Ini komentarnya banyak sekali pro dan kontra. Dan pada akhirnya, masa iya para penegak hukum kalah sama relawan? Kan itu. Seharusnya kan itu berpikir seperti itu begitu. Sudah 4 hari begitu kan. Berarti orang-orang yang kemudian muncul, orang-orang yang kuat begitu, artinya bukan dari tokoh oposisi, tapi dari orang-orang mereka sendiri begitu, ya. Orang kuat, terus kemudian sekarang ini kalau penegak hukum tidak segera memenjarakan Sylvester, maka kemudian yang terjadi di situ ya orang mengatakan wah ini kok sudah divonis kok tidak dipenjara dan sebagainya. Coba kalau lawan rakyat kecil ya sudah selesai mereka begitu ya, sudah selesai bro.
Ini nampaknya ini yang menjadi kekacauan yang sangat luar biasa, dan bahkan banyak penolakan soal Projo meminta amnesti kepada Presiden Prabowo. Ya, banyak yang kemudian mengatakan, wah, tolak aja amnesti itu begitu, ya. Tolak aja Prabowo menolak misalnya, ya. Prabowo menolak amnesti yang diminta oleh Projo. Ini kan bagus begitu kan, ya. Jadi saya kira, apakah masih ada lobby-lobby politik yang kuat? Apakah nanti 17 Agustus kabarnya begitu kan, ya, ada besar-besaran yang mendapatkan amnesti, ya. Apakah termasuk sebagian dari Sylvester atau sebagian dari siapa, belum tahu begitu kan. Tapi banyak begitu, akan ada amnesti lagi. Jadi kalau seperti itu, maka kemudian ya siapa yang membela para koruptor? Siapa yang kemudian membela orang-orang yang kemudian bersalah lalu kemudian dijadikan benar? Jadi saya kira ini janganlah begitu kan. Cukup satu kali amnesti itu begitu. Tidak perlu dengan orang lain dan sebagainya begitu kan. Ini kan menjadi satu hal dampak negatif pada akhirnya. Ini dapat info Sylvester lulusan universitas tertutup. Mahfud MD artinya universitas sudah tertutup. Ini jadi saya kira bahwa negara kita sekarang ini begitu kan, ya, posisinya terancam masalah soal hukum ini. Kenapa mengatakan terancam? Kalau yang benar lalu kemudian tidak ditahan, ya, lalu kemudian yang salah ditahan, ini yang akan menjadi menjadi kritikan masyarakat begitu. Seperti Tom Lembong misalnya begitu kan, ya. Semakin Tom Lembong Sylvester misalnya, orang itu semakin curiga, ya. Ada orang besar suatu yang kemudian seolah-olah melindungi Sylvester. Ini pasti muncul narasi-narasi itu begitu, ya. Jadi bukan tidak mungkin ini akan menjadi satu hal dampak negatif kepada hukum kita begitu kan. Seperti Presiden Prabowo misalnya, ya. Presiden Prabowo sekarang semuanya tergantung presidennya, mau apapun, ya. Apakah hanya mau mengungkapkan kasus-kasus besar, sedangkan kasus yang dibawa begitu kan seolah-olah biasa-biasa aja dan sebagainya. Makanya masyarakat itu mendesak kepada Sylvester, kepada penegak hukum, ya, apalagi untuk segera dijemput paksa Sylvester itu, ya. Ini publik menginginkan begitu kan, ya, Sylvester segera dieksekusi. Tapi yang saya katakan tadi, berani nggak untuk mengeksekusi itu begitu? Saya kira tidak masih ada lobby-lobby politik yang kuat begitu kan, ya. Nah, permintaan dari ketua Projo ini, yakni Freddy Damanik begitu kan, agar ketua umum Solidaritas Merah Putih itu, ya, diberikan amnesti, ya, ini kan memancing pro dan kontra pada hakikatnya. Pasalnya begitu kan, sejak keputusan ingkrah, Sylvester ini belum menjalankan tahanan, ya, karena Sylvester ini sudah divonis oleh Mahkamah Agung selama 1,5 tahun. Dan ini dianggap bahwa ya percuma putusan keluar tapi tidak ditahan orangnya begitu, ya. Jadi saya kira bahwa dengan adanya seperti ini begitu kan, ya, bahwa putusan terhadap Sylvester ini telah berkekuatan hukum padahal. Tapi kalau sudah berkekuatan hukum, ya, karena hukum saja bisa diintervensi begitu, dan pada akhirnya orang akan melihat siapa di balik ini semua. Bisa saja begitu kan, bisa saja siapa di balik ini semua begitu. Ini sekarang ini banyak muncul narasi-narasi yang sangat luar biasa di masyarakat, agak ada ketidakpercayaan begitu kan terhadap penegak hukum yang ada selama ini begitu. Coba kita baca apa yang kemudian disampaikan oleh netizen begitu, mengatakan begini nih. Projo minta amnesti ke Presiden Prabowo, tapi para termo level receh dan orkestrasikan di medsos untuk menyerang, menghujat, bahkan ada yang ancam melengsarkan Presiden Prabowo karena beri amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong. Ini sudah masyarakat sudah dipecah-pecah begitu kan. Ada si pendukung si A, ada pendukung si B, si C dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa? Dan pada akhirnya orang-orang, ya, hukum kok jadi begini ya. Yang sudah divonis tidak ditahan, yang masih melakukan hukum yang di bawah malah diadili sendiri. Ini kan orang-orang pasti berpikir seperti itu begitu. Ayolah, ya, kita sadari bersama bahwa, ya, tidak hanya menaikkan secara ekonomi Presiden Prabowo, penegakan hukum itu harus benar-benar diberantas juga, ya. Biar apa? Ya, biar kita tahulah bahwa
masyarakat ya, kita hidup di masyarakat soal hukum begitu kan ya, taat pada hukum dan sebagainya. Harus ada penjelasan kepada publik agar tuduhan ke Jokowi bisa dihentikan. ini ini apakah karena orang-orang kuat seperti ini begitu kan ya? Nggak perlu dijelaskan, anak TK pasti paham pertanyaan. Kalau Silvers ini bukan bagian dari Jokowi, apakah kejaksaan masih membiarkan dia bebas? Ya kita lihat saja begitu. Kekuatan Jokowi masih di atas angin bro ya. Kalau sudah berani nantangin sambil mengejek, makanya sia-sia dong dengan adanya putusan seperti itu. Bayangkan, 6 tahun orang yang sudah divonis masih saja berkeliaran kemana-mana. Ini ada apa begitu kan? Kan ngeri pada akhirnya, ngeri-ngeri sedap ini. Jadi saya kira bahwa sekarang ini persepsinya adalah masyarakat sudah melihat begitu ya kepada Presiden Prabowo bahwa mau ganti presiden apapun begitu, kalau tidak tidak ditegak lurus bersama rakyat tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ini contoh kasus kecil loh begitu kan ya. Contoh kasus kecil seperti ini saja, apakah lagi dengan yang lain? Sudah divonis tiba-tiba begitu ya tidak ditahan selama 6 tahun. Nah, setelah ini kan Prabowo mungkin masih tahu baru tahu begitu kan ya. Tapi dulu kemana aja gitu. Siapa yang merintangi itu? Siapa yang kuat begitu kan ya? Siapa yang kuat? Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat harus bergerak begitu kan ya, harus mendesak. Dan tidak hanya itu, emak-emak saja demo begitu, emak-emak saja demo begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari podcast rakyat ini, jangan lupa di subscribe.